wabarakatuh. Saya Hirs Arif dari Forum News Network. Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi, besok ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dipanggil menghadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Kabar tersebut disampaikan oleh Gibran sendiri kepada wartawan hari Senin kemarin. Besok Rabu saya akan dipanggil DPP PDIP. Sudah dihubungi Pak Hasto. Saya akan melaporkan keadaan terkini. Saya kan memang rutin lapor ke beliau besok Rabu, ujar Gibran kepada media. Gibran tidak menjelaskan lebih jauh soal panggilan menghadap Hasto itu. Spekulasi yang berkembang, pemanggilan itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan gugatan batas usia calon presiden, dan putusannya itu dibacakan hari Senin kemarin. Selain itu, kelihatannya pemanggilan ini juga dikaitkan dengan kehadiran Gibran dalam Rakernas 6 Projo di Gelora Bung Karno, Jakarta yang berlangsung hari Sabtu. Acara itu kemudian berlanjut dengan deklarasi dukungan Projo terhadap Prabowo sebagai calon presiden 2024. Namun Gibran hanya datang ke Gelora Bung Karno selama 15 menit. Pada waktu itu dia mengaku dia hanya bersalaman dengan para relawannya yang jauh-jauh datang dari Solo katanya. Tapi dia tidak ikut hadir dalam Rakernas itu. Dia juga tidak hadir ke rumah Pak Prabowo. Jokowi, ini bapaknya Gibran, ini saya sebut Jokowi karena ini hadirnya sebagai pribadi ya, bukan sebagai presiden. Ya, dia hadir sebagai ketua Dewan Pembina Projo. Itu hanya membuka Rakernas, namun setelah itu dia meninggalkan arena. Hanya saja ketika membuka secara resmi Rakernas, Jokowi memukul gong sebanyak 8 kali, dan itu banyak diartikan sebagai dukungan kepada Prabowo yang di lingkungan militer, di lingkungan pasukan komando khusus itu, Kopassus, dia punya call sign 08. Tapi juga ada yang menyatakan sebenarnya bukan kode kepada Prabowo, tetapi itu bahwa 8 kali itu artinya presiden yang ke-8 yang akan dipilih pada Pilpres 2024 tadi. Jadi ini memang multitafsir soal pukulan gong yang dilakukan oleh Jokowi sebanyak 8 kali itu. Nah, bagaimana dengan putusan MK itu? Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan usia calon presiden itu sebagian ya, karena tidak semuanya. Jadi di situ ditetapkan bahwa usia presiden tetap 40 tahun, namun dengan pengecualian bagi mereka yang pernah atau masih menjabat sebagai kepala daerah itu bisa menjadi maju pada Pilpres 2024. Dengan putusan itu, maka Gibran yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden Prabowo itu lolos dan memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilpres 2024. Sinyal bahwa PDIP merasa tidak nyaman dengan kehadiran Jokowi dan Gibran dalam Rakernas Projo, setidaknya itu kita bisa baca dari pernyataan Ketua Badan Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun. Menurut Komarudin, sinyal dan kode dari Jokowi itu bisa diartikan berbagai makna oleh banyak pihak. Namun, jika Jokowi memang jelas menyatakan dukungan capres kepada Prabowo, maka pasti diberi peringatan oleh PDIP. Soal aturan partai itu berlaku pada semua orang tanpa terkecuali. Jadi sepanjang manuver silahkan, tapi ketika jelas-jelas melanggar aturan, yaitu hukuman partai berlaku bagi semua orang. Itu kata Komarudin kepada Kumparan ini hari Ahad kemarin. Jadi jelas dia menegaskan bahwa ini kalau Jokowi melanggar ya akan ditindak, tidak pandang bulu lah begitu. Namun Komarudin menyatakan bahwa sinyal kemarin bukan sebagai sikap terakhir dari Jokowi. Ya, kita tunggu hari keputusan terakhir. Kan masih lama, kecuali sudah. Kita tunggu sampai pendaftaran ke KPU. Istilah Bu Mega, dansa terakhir, lagu berakhir, ya posisi kaki kita di mana toh? Apakah kaki dua-duanya di bumi, apa satu di udara, satu di bumi? Kan kita lihat hari H, itu kata Komarudin Watubun. Meski begitu, Komarudin Watubun yakin Jokowi berkomitmen mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sebab kesuksesan Jokowi itu, kata dalam penilaian Komarudin, berasal dari campur tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya kira seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa Jokowi sampai seperti hari ini, itu karena ada campur tangan Megawati Soekarno Putri. Jokowi jadi wali kota 2 periode, kalau tanpa campur tangan Ibu Mega, saya kira dia juga bukan menjadi tampil selevel nasional ini, ujarnya.
Saya sangat yakin dengan tradisi budaya ketimuran yang yang penuh kesopan santunan ini tidak mungkinlah dia sampai ke puncak kekuasaan kemudian dia berpaling ke calon lain. Ini maksudnya Komarudin mengalihkan dukungan, tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo tapi mendukung Prabowo Subianto. Tapi tanda-tandanya bahwa Pak Jokowi itu lebih mendukung Pak Prabowo Subianto itu sangat kuat. Benarkah keluarga Jokowi sudah mengkhianati Megawati dan menyeberang kemudian bersekutu dengan Prabowo? Karena itu, kemudian Gibran dipanggil menghadap Sekjen DPP Hasto Kristianto. Ternyata hal itu dibantah oleh Hasto. Hasto membenarkan bahwa Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, itu memang dipanggil ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, hari Rabu, besok itu. Tapi Hasto menyebutkan kehadiran Gibran bukan terkait ramainya putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah. Ya ini ada atau tidak ada putusan MK, kami selalu menjalin komunikasi. Mbak Puan sering bertemu dengan Mas Gibran. Terakhir juga bertemu Mas Kaisang. Itu kata Hasto di Jakarta hari Senin kemarin. Hasto menekankan kehadiran Gibran ke kantor DPP PDIP bukan pemanggilan. Menurutnya agenda itu hanya untuk mengobrol. Kita nggak manggil, kita ngobrol-ngobrol dan kemudian bincang-bincang sesama kader partai. Rumah partai kan rumah rakyat, rumah seluruh kader partai. Jadi datang ke kantor partai bukan karena dipanggil, karena memang ini rumah kita bersama. Jadi nggak ada panggil-panggilan ya. Saya luruskan, nggak ada panggilan-panggilan ke Mas Gibran. Yang ada adalah kami berbincang-bincang, sambung Hasto. Nah, berkaitan dengan kehadiran Gibran dalam rapat kerja nasional relawan Projo di Senayan, Hasto menganggap itu wajar karena Projo adalah pendukung ayahnya, yakni Presiden Joko Widodo. Nah, kalau kita menyimak pernyataan Hasto, tampaknya tidak seperti banyak yang dibahas dan spekulasi yang muncul di publik ya. Saya sendiri sempat mencurigai kok reaksi dari PDIP kelihatannya anteng-anteng saja pasca kemarin pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, dan Ibu Megawati sendiri juga tidak menunjukkan emosi yang berlebihan menghadapi itu. Apakah dengan begitu, kendati Gibran itu lolos dan memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden, namun dia memutuskan tidak mengambil kesempatan itu alias ya tetap loyal pada putusan partai. Kemungkinan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo ini kan sejauh ini ya menimbulkan banyak sekali penentangan ya, bukan hanya dari kalangan oposisi, namun juga dari kalangan para pendukung setia Presiden Jokowi. Kalau Anda lihat di media sosial itu luar biasa ya, para buzzer dan para tokoh-tokoh yang selama ini mendukung dan jadi daihatnya Jokowi itu betul-betul mengecam habis langkah dari Jokowi yang ingin membangun dinasti. Karena kita bisa lihat kan sebetulnya tanda-tanda Jokowi membangun dinasti itu sangat nampak. Yang pertama kelihatan aja dia menjadikan Kaisang menjadi ketua umum PSI, dan kemudian ini peran atau bukan campur tangan ya, saya kira peran dari adik ipar Jokowi yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang memungkinkan mementahkan gugatan sebelumnya yang menolak batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi dikabulkan. Itu kalau kita menyimak pernyataan dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Saldi Isra itu kan sangat terang sekali bahwa itu peran Anwar Usman sangat besar di situ meloloskan keponakannya. Dan kalau kemudian ternyata Gibran itu tidak jadi calon wakil presiden Prabowo, maka dia bisa bertahan bersama PDIP, dan dengan begitu berarti kan Jokowi juga meninggalkan Prabowo. Padahal keinginan Jokowi untuk menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden itu kan sebenarnya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan sebagaimana diakui Gibran, Prabowo itu sudah bolak-balik melamarnya menjadi calon wakil presiden, namun kata dia menyatakan bahwa usianya belum cukup. Dan lamaran itu ternyata kata Gibran juga dia sampaikan kepada petinggi di PDIP, dia sampaikan ke Hasto, sampaikan ke Puan. Nah, setelah Mahkamah Konstitusi menghilangkan handicap soal usia tadi dan kemudian memungkinkan dia maju karena dia kan sekarang ini masih menjadi kepala daerah, dengan begitu kan sesungguhnya Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Apakah dia mau begitu saja melepaskan peluang di depan mata dan dengan begitu juga menghapus politik dinasti atau setidaknya menunda politik dinasti dari Presiden Jokowi? Padahal kalau kita lihat tahapan-tahapannya itu sudah ditata rapi oleh bapaknya, oleh Pak Jokowi, dengan membentuk koalisi besar, kemudian dengan menyiapkan Mahkamah Konstitusi, dan
langkah-langkah lainnya itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi sebenarnya tengah mempersiapkan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo. Dan persiapan deklarasi bagi Gibran itu sudah disiapkan. Ini ada video persiapan deklarasi Gibran sebagai calon wakil presiden, namun tidak disebutkan siapa pasangannya. Persiapan hampir rampung untuk acara besok siang. Nah, sudah semuanya terpasang wajahnya calon wakil presiden Republik Indonesia dan pengarahan-pengarahan yang dilakukan. Di panggung perlu nggak Mas Suci? Perlu pengamanan nggak di sekitar panggung? Nggak perlu ya. Tadi kalau Anda lihat video tadi itu diduga itu di Stadion Jatidiri Semarang katanya, narasi informasinya berkembang seperti itu. Tapi menarik kenapa di situ hanya nama Gibran, tidak ada calon presidennya ya. Apakah dengan sikap yang manis dari Sekjen DPP Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, itu berarti sudah ada kesepakatan Gibran itu batal menjadi calon wakil presiden Prabowo? Dan kalau dia kemudian tetap bertahan di PDIP, maka dia yang akan ditunjuk menjadi calon wakil presiden dari Ganjar. Sebagai pernah disampaikan oleh Puan Maharani bahwa PDIP berpeluang mengusung Gibran menjadi calon wakil presiden Ganjar jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan itu. Atau Gibran tetap bersama PDIP dan dia tidak maju sebagai calon wakil presiden, namun sebagai kompensasinya dia didukung maju pada Pilgub, entah di Jakarta atau di Jawa Tengah. Ini sesuai dengan skenario awal. Bila itu terjadi, Prabowo yang sekarang giliran harus kerja keras mencari calon wakil presiden baru dan harus siap bertarung pada Pilpres, itu tanpa dukungan dari Jokowi. Atau tetap ada dukungan dari Jokowi tapi tidak total seperti halnya kalau ada Gibran sebagai calon wakil presidennya. Bila benar begitu, maka Jokowi itu bisa kembali merehabilitasi nama baiknya karena para pendukungnya yang selama ini sudah terlanjur mencaci makinya itu ya harus menelan kembali sumpah serapahnya. Namun sekali lagi ini masih sangat dinamis. Dan seperti biasa ucapan Jokowi itu kan tidak bisa dipegang sepenuhnya sampai kemudian kita membuktikannya. Jadi ini tarik-menarik di internal maupun di eksternal ini luar biasa ya. Karena dari eksternal itu pendukung Jokowi juga banyak yang marah. Tapi dari kalangan internal sebenarnya tidak sepenuhnya solid juga mendukung Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo ya, internal Prabowo ini. Misalnya ada statement dari Profesor Yusril Issa Mahendra, Ketua Umum PBB, Partai Bulan Bintang yang juga partai pendukung dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum gitu ya, dan ini juga disebut sebagai penyeludupan hukum gitu. Sementara saya mendengar juga informasi bahwa ya SBY itu tidak cukup nyaman dengan kemungkinan Gibran menjadi calon wakil presiden dan dia masih terus berusaha untuk meyakinkan Prabowo bahwa pilihan untuk menggandeng Gibran itu bukan pilihan yang baik. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.